Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco kembali menghampiri Ibu Bapak dan Saudara-saudara dalam RHI Renungan hari ini. Semoga menjadi berkat buat Ibu Bapak Saudara dan kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membahas satu tema yang menjadi pembahasan pada hari ini, yaitu tentang integritas. Integritas. Secara singkat, integritas adalah satunya kata dan perbuatan. Satunya kata dan perbuatan. Di belakang saya memberi satu tokoh. Ini wayang kulit seperti Brahmana, seperti ksatria, dan ini adalah gambaran dari Mesias dalam dunia pewayangan Gagrag Surakarta, yaitu Yesus Kristus atau Yehosua Hamasyah. Saudara, ini kita membahas bagaimana integritas saya, integritas saudara, integritas kita sebagai pengikut Kristus yang menjunjung tinggi Sang Mesias. Integritas, satunya kata dan perbuatan. Kalau saya seorang dokter, integritas saya adalah menolong pasien. Maka tidak usah heran, ada banyak dokter yang sangat integritas sampai dia malah menjadi korban COVID-19 misalnya. Kalau saya seorang guru, maka saya integritas tidak hanya belajar, tapi juga membuat murid-murid yang didampingi itu menjadi pandai dengan banyak cara, dengan banyak karakter dari murid-murid itu. Integritas. Kalau saya murid, maka integritas saya adalah belajar menurut petunjuk guru dan melakukan tugas-tugas seorang murid. Kalau saya orang Kristen, pengikut Kristus, tentu integritas saya adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Sang Guru Yesus. Integritas adalah satunya kata dan perbuatan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, untuk menjelaskan integritas, saya akan ajak kita untuk membuka firman Tuhan di dalam Injil Matius 23. Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12, yang demikian sabda Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk
di tempat terhormat, dalam perjamuan, dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tapi kamu, janganlah kamu disebut rabi. Karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah kamu pula disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan dari Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kondisi biasa, ketika kita enak kepenak, ketika semua urusan lancar, ketika semua keluarga sehat, ketika uang juga cukup, ketika tidak ada kejadian istimewa, maka saudara, menjaga integritas sebetulnya tidak terlalu sulit. Tapi ada dua kondisi yang membuat orang bisa kehilangan integritas. Yang pertama adalah di masa krisis. Di masa krisis, orang bisa kehilangan integritas. Saya orang Kristen, saya hidup di dalam Kristus, saya tidak akan berbuat ini itu, tidak akan mencuri dan seterusnya. Tapi kalau itu krisis, dan saya tidak kuat menanggung krisis, ketika saya lapar, ketika saya kemudian harus memenuhi kebutuhan yang mendasar itu, maka godaan untuk mencuri bisa terjadi. Ketika saya hidupnya biasa, tapi saya punya keinginan tinggi, ingin cepat untuk seperti yang lain, punya segala-galanya, misalnya. Lalu kemudian saya sangat mudah tergoda untuk kehilangan integritas. Jadi, yang pertama, integritas bisa hilang kalau ada dalam kondisi krisis dan orang tidak kuat untuk melakukannya. Itulah sebabnya, saudara, Amsal 30 ayat 8. Amsal 30 ayat 8 memberikan catatan penting buat kita. Demikian sabdanya. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Itu Amsal 30 ayat 8. Yang menarik adalah kalau diberi kemiskinan, orang tergoda kehilangan integritas, kata Amsal. Kalau diberi kekayaan berlebih, orang juga tergoda untuk kehilangan integritas, jatuh dalam rasa nikmat duniawi. Maka dikatakan, jangan beri kemiskinan, jangan beri kekayaan, tapi beri saja yang menjadi kebutuhanku, kata Amsal 30 ayat 8. Jadi, integritas bisa hilang pada krisis, pada saat kita menghadapi pergumulan berat. Ada orang yang meninggalkan iman Kristen, ada orang yang tidak mau lagi kepada Tuhan Yesus, ada orang yang kemudian membenci gereja karena dia tidak merasakan. Dia pikir Tuhan tidak menjawab doanya, dia punya keinginan-keinginan dan dia tidak bisa menyelaraskan kehendak Tuhan dengan dirinya, lalu dia meninggalkan Tuhan. Ya, integritasnya hilang, keselamatannya hilang. Kan begitu? Itu pertama, integritas
hilang karena krisis. Tapi integritas juga hilang seperti Amsal 30 ayat 8, ketika orang merasa nyaman dan hidupnya terarah pada hal yang duniawi. Kekayaan, kehormatan, dan dia kemudian menikmati itu dan meninggalkan Tuhan. Yang disebut dalam Matius 23, ahli Taurat dan orang Farisi, itu pada poin kedua. Yesus katakan, mereka menduduki kursi Nabi Musa, maka kamu dengar dan turuti nasihatnya, tapi jangan kamu turuti perbuatannya. Karena apa? Karena mereka kehilangan integritas. Mereka melayani untuk pamer katanya. Mereka melayani untuk dilihat orang. Begitu disebut dalam Alkitab. Mereka melayani untuk dirinya sendiri, bukan untuk Tuhan. Saudara boleh baca mulai ayat 13, ayat 14, ayat 15, ayat 16 dan seterusnya. Matius 23 disebut apa? Yesus mengatakan, celakalah kamu, hei ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ayat 13. Ayat 14, celakalah kamu, hai orang munafik. Ayat 14, celakalah kamu. Berikutnya, celakalah kamu. Dan seterusnya. Integritas hilang karena jatuh pada menikmati kehormatan duniawi, kekayaan duniawi, dan malah kemudian tidak mengingat jati dirinya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita belajar integritas harus dipertahankan. Meskipun pandemi menyerang kita, meskipun krisis corona, krisis ekonomi, krisis kesehatan macam-macam kita rasakan, integritas harus diperjuangkan. Ya, itu. Yang bisa bikin integritas hilang adalah kalau kita ada krisis. Orang tidak kebaktian, jadi gelisah tuh, sekarang nggak bisa kebaktian lagi, harus dari rumah saja, pakai radio atau YouTube, gitu kan? Gelisah, nggak bisa bersekutu lagi kayak dulu. Tapi apa yang terjadi? Lama-lama, asik juga ya. Sebab kalau di rumah tidak diawasi, sebab kalau di rumah tidak harus mandi dulu, sebab kalau di rumah tidak harus kebaktian juga. Akhirnya biasa tidak kebaktian dan integritas menurun. Saudara, oleh sebab itu pertahankan integritas. Tapi poin kedua adalah waspadai kalau ada krisis. Dan yang terakhir adalah waspadai kalau kita menerima berkat yang Tuhan berikan, supaya kita tidak malah menjauh, tapi kita datang di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini poin penting yang harus kita pegang pada kesaksian hari ini. Kita jangan sampai jatuh seperti yang terjadi pada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, seperti diingatkan oleh Yesus tadi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai hambanya, saya mengajak, ayo tingkatkan dan pertahankan integritas kita sebagai orang beriman, sebagai pengikut Kristus. 2, ayo waspadai kalau ada krisis, supaya kita jangan kehilangan integritas sebagai anak Tuhan. Yang ketiga, ayo kalau ada kenyamanan, ada kehormatan, ada kekayaan, ada ketenangan hidup, waspadai supaya kita jangan sampai lalu malah jatuh pada kenikmatan duniawi dan kehilangan identitas. Saudara, mari kita mohon kekuatan. Semoga Roh Kudus menyertai kita dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami punya integritas. Berkatilah supaya kami tidak jatuh dan kehilangan integritas ketika dilanda krisis. Ada pandemi, ada krisis ekonomi, ada teroris, ada macam-macam. Ya Roh Kudus, tolonglah. Dan tolonglah juga ketika kami sudah nyaman, tenang, penuh kehormatan dan kekayaan. Karena itu juga menjadi godaan kami untuk melupakan Tuhan. Semoga Roh Kudus menyertai dan kami tidak kehilangan integritas sebagai anak Tuhan.
Semoga Tuhan memberkati yang mengikuti program ini. Ada yang sedang sakit, ada yang sedang menderita, ada yang sedang krisis ekonomi, ada yang sedang putus asa, ada yang bingung. Tolonglah ya Tuhan, tolonglah ya Allah. Ada yang tenang, ada yang diberkati dengan kecukupan. Tolonglah juga apapun kondisi kami, supaya kami tidak kehilangan integritas sebagai orang beriman. Ya Roh Kudus, berkatilah. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin.